Halo teman-teman, balik lagi di segmen Digitalks di mana kita akan ngomongin soal digital marketing. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih mengembangkan bisnis atau brand Anda melalui platform sosial media, dan khususnya hari ini kita akan bahas platform sosial media di Instagram. So, stay tune dan check this out. Di topik kali ini aku mau ngomongin tentang bagaimana sih cara kita meningkatkan bisnis online melalui platform sosial media, atau yang biasa kita spesifik lebih ke Instagram di topik kali ini. Nah, soalnya ya sebagai pemilik bisnis kita mesti tahu sih apa sih strategi yang cocok, strategi yang paling menarik untuk memasarkan produk atau jasa kita di media sosial, dan juga kita mengembangkan bisnis melalui platform digital. Nah, biar kita nggak salah strategi, ada beberapa hal nih yang perlu teman-teman ketahui agar produk atau jasanya dapat lebih dikenal oleh target market secara digital marketing. Yang pertama adalah membangun kredibilitas brand melalui media sosial. Nah, teman-teman bisa membangun kepercayaan lewat media sosial, khususnya bagi target marketnya teman-teman sendiri. Caranya adalah bangun identitas brand Anda dalam platform sosial media, mulai dari membuat brand guidelines, lalu juga menentukan color atau warna yang akan digunakan dalam setiap postingan yang nanti akan teman-teman posting kontennya, sampai menentukan gaya bahasa yang harus diciptakan untuk berkomunikasi dengan para target market melalui konten. Nah, dengan begini, ketika audiens itu membuka profil Instagram brandnya teman-teman semuanya, atau sekedar mencari informasi, mereka akan lebih tertarik karena teman-teman sudah membangun kepercayaan atau kredibilitas terlebih dahulu. Ibarat katanya sih, kalau misalnya rumahnya aja nggak rapi, gimana kita atau gimana tamu ingin berkunjung ke rumah kita dan betah lama-lama di situ. Nah, sama halnya juga dengan platform sosial media. Kalau teman-teman nggak rapi, terus juga kesannya lebih menjadi produk katalog, itu biasanya followers atau target market akan males sih untuk share atau akan males mengikuti profile Instagram dari kita. Nah, jadi membuat profil yang menarik, membuat feed yang menarik tentu membutuhkan effort dan juga strategi yang benar. Yang kedua adalah menciptakan brand awareness pada 3 bulan pertama. Tentunya untuk brand baru akan sulit kalau misalnya teman-teman langsung mengharapkan orang beli produk atau jasa Anda tanpa mengetahui sebenarnya latar belakang, unique selling point-nya atau benefit-nya bagi si customer sendiri, kayak gitu. Nah, pada masa awal-awal perkenalan tentunya kita harus memulai strategi brand awareness atau memperkenalkan produk atau jasanya teman-teman untuk ke keseluruhan target market. Jadi jangkauannya dapat dibuka lebih luas lagi. Nah, brand awareness sendiri adalah proses pengenalan brand Anda kepada target market yang ingin dijangkau. Jadi dengan menggunakan strategi brand awareness untuk 3 bulan pertama, Anda dapat misalnya melakukan postingan yang berbau edukasi, informasi, lalu benefit apa yang bisa audiens dapatkan jika menggunakan produk atau jasanya teman-teman sendiri. Nah, dengan begitu target market akan lebih mengenal produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Tapi biasanya dari brand awareness mereka akan mendapatkan informasi, dan tentunya ke depannya jika mereka membutuhkan atau menginginkan untuk membeli produk atau jasa yang related sama kebutuhan mereka, mereka otomatis akan mencari produk atau jasa yang Anda tawarkan. Yang ketiga adalah membangun interaksi dengan followers. Nah, seperti yang teman-teman tahu kan, sosial media itu dibangun untuk membangun komunikasi dua arah dengan followers atau target marketnya teman-teman semua. Nah, dengan membangun konten yang bersifat dua arah, teman-teman juga bisa sebenarnya mendapatkan insight dari followers terhadap konten mana sih yang lebih menarik untuk mereka, yang kita bisa garap lagi di bulan depan, dan konten apa yang kurang menarik bagi mereka, sehingga sepertinya kita harus ganti strategi nih di bulan depan, seperti itu. Serta teman-teman sebenarnya bisa loh mendapatkan konten yang dibangun oleh followersnya teman-teman semua, atau yang biasa disebut dengan UGC, User Generated Content. Dengan sistem kerjanya, misalnya kita punya brand fashion, terus dia pakai brand kita, dia foto dan dia tag ke kita. Kalau memang fotonya proper dan sesuai dengan brand identity dari profile Instagram kita, kita
enak banget, bisa tinggal repost, terus kita kasih caption, dan kita juga harus mention ke orangnya sebagai kredit. Nah, itu bisa jadi salah satu konten yang berguna di masa depan atau untuk di profile Instagramnya teman-teman semua. Selain itu, jika teman-teman aktif dengan followersnya, biasanya kita akan mendapatkan masukan atau komplain secara langsung yang dapat di-handle oleh tim internal kita untuk memperbaiki brand atau produk atau jasanya teman-teman untuk kemudian harinya. Berguna kan? Yang keempat adalah hanya menggunakan sosial media yang cocok untuk brand Anda. Nah, sebenarnya banyak sih yang bertanya, perlu nggak untuk menggunakan semua platform sosial media untuk mempromosikan brand, produk, atau jasa? Jawabannya adalah tidak. Teman-teman hanya harus fokus menggunakan platform media sosial yang cocok untuk mempromosikan brandnya teman-teman. Pilih aja beberapa sosial media platform yang cocok secara target market, terus juga secara objektif yang mau kita capai, dan kita maksimalkan di platform tersebut. Dan juga biasanya kita harus perhatikan sih research yang kita punya secara internally atau outsource agency yang bisa dapat kita maksimalkan agar secara konten itu kita dapat menghasilkan konten yang berkualitas serta kita bangun secara konsisten, karena itu penting banget sih untuk menaikkan visibilitas brandnya teman-teman semua di platform sosial media. Yang kelima adalah buat konten yang valuable. Nah, teman-teman coba deh reflect ke diri sendiri, pernah nggak sih follow suatu brand karena memang isinya itu menarik, karena isi konten yang menarik, terus informatif dan edukatif, serta dia selalu memberikan informasi-informasi yang trending, terbaru, dan juga secara visual itu memanjakan mata. Pasti pernah kan? Coba deh cek di kolom followingnya teman-teman semua. Pasti ada beberapa brand preference masing-masing yang kalian jadikan acuan sebagai referensi sih sebenarnya. Kayak gue suka banget nih sama brand ini di Instagram gitu. Nah, sebenarnya saatnya sih teman-teman juga untuk mengaplikasikannya pada brand atau produk atau jasanya teman-teman sendiri di sosial medianya. Nah, karena semakin teman-teman memberikan konten yang valuable dan bermanfaat juga bagi si target market, tentunya target market juga akan willing sepenuh hati memfollow dan share konten-konten kalian semua ke circle-nya mereka untuk mendapatkan jangkauan yang semakin luas lagi gitu. Jadi reach yang kita dapatkan akan semakin luas. Nah, itu dia sih sebenarnya beberapa tips dan trik untuk membangun bisnis online Anda melalui sosial media. Kesimpulannya adalah teman-teman harus yang pertama memiliki brand identity, yang kedua memberikan konten yang valuable serta terus berinteraksi dengan followers. Diharapkan awareness brand Anda juga akan terdapatkan dengan sendirinya tanpa harus dipaksakan. Jika teman-teman membutuhkan konsultasi lebih lagi soal digital marketing, sosial media, simply langsung follow aja @godigital_id, nanti ada di kolom description, untuk memberikan digital marketing konsultasi bagi kalian semua yang ingin mengembangkan bisnis secara online. So, sampai jumpa di Digitalks berikutnya. Dadah!